Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys ya. Tidak bosan-bosannya saya menyapa teman-teman semuanya ya. Dan saya mendoakan semoga teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Di video kali ini menarik juga untuk kita reaction nih guys ya. Yang mana di sini yaitu tajuknya melampau ya, Profesor Malaysia sekolahkan pemuda Indonesia guys. Wow, seperti apakah videonya? Saya pun penasaran melihatnya ya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar supaya saya pun makin semangat lagi membuat video-video lainnya guys ya. Mari kita tengok videonya, jom. Ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri. Dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gato. Baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa. Ya betul. Kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Iya. Sedangkan Jawa itu majoriti. Majoriti, iya betul. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa. Dari Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada strata. Iya. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya berarti ya banget. pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia? Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, kasih boleh korang tonton video originalnya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, tentu bahasa ini juga bukan suatu yang diperolok-olok guys ya. Tidak pantas istilahnya untuk memperolok-olok ya, mengolok-olok suatu bahasa. Yang mana bahasa ini adalah identiti daripada negara gitu guys ya. Contoh Malaysia, Melayu ya, tidak patut kita untuk mengolok-olok ya bahasa Melayu begitu guys. Apa yang dicontohkan video tadi ya, bahwa apa tadi itu guys ya, artinya tidak pantas untuk kita mengolok-olok suatu bahasa karena itu adalah suatu identiti daripada negara tersebut guys ya. Oke, kita next videonya ya. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Ya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang belakangan ini ramai diperbincangkan, di mana seorang TikToker asal Indonesia dianggap merendahkan bahasa Melayu, hingga akhirnya mendapat balasan dari seorang profesor Malaysia yang menjelaskan dengan begitu rinci tentang kehebatan bahasa Melayu itu sendiri. Bahkan, dijelaskan pula bagaimana bahasa Indonesia sebenarnya merupakan serapan dari bahasa Melayu, Ya, asalnya dari yang bahasa telah ada Melayu. jauh sebelum bahasa Indonesia terbentuk. Namun, banyak netizen yang tampaknya masih enggan mengakui fakta sejarah ini. Konten ini dibuat bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa memahami sejarah dengan lebih baik dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus menghargai serta melestarikan bahasa kita sendiri. Berpikiran positif guys ya. Kuala Lumpur, dan ada beberapa ini kalimat yang bikin TikTokernya. gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gato. Oke. Ini bukan suatu yang harus diolok-olok guys ya. Tuntutan bagasi itu apa sih guys ya, bahasa Melayunya itu guys ya, tuntutan bagasi. Bagasi ya, tuntutan tuh apa,
Apa guys ya, mungkin korang boleh betulkan di kolom komentar guys ya. Tapi itu bukan suatu yang harus diolok-olok, dituntut gak sih seperti itu. Emang sih bawaannya gurauan begitu guys ya, ataupun bercandaan. Tapi sebenarnya itu suatu bisa jadi penghinaan begitu guys ya. Ini bukan untuk mengadu domba guys, tetapi ini juga suatu teguran lah buat rakyat Indonesia. Mungkin banyak yang memberikan atau mengolok-olok daripada bahasa Melayu ya. Sebenarnya seperti itu guys ya, teguran gitu. Jangan sampai banyak lagi rakyat Indonesia ini yang memperolok-olok bahasa negara orang gitu guys ya, apalagi nih negara jiran begitu guys. Oke, kita next. Balai Ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya receh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas baca. Saudara, baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia. Tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Quran, dia menyatakan ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan. Seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa. Kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Buktinya melalui Sumpah Pemuda dalam kutipan ketiga. Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, Masya Allah. Malaysia masih bisa respect juga guys ya kepada salah satu rakyat Malaysia ini guys, yang mana sangat menghargai ya negara ataupun bahasa negara Indonesia ya. Tentu kita tahu di Sumpah Pemuda itu ya sangat menghargai bahasa persatuan, yang mana di Indonesia adalah bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia, yang mana di Indonesia itu sangat banyak sekali suku yalah, banyak sekali bangsa ya, itu Melayu, Bugis, istilahnya Jawa, karena Jawa juga mendominasi begitu guys ya, apalagi Dayak, suku banyak lagi istilahnya suku yang ada di Indonesia, dan itulah menjadi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tetapi ya mungkin korang ataupun teman-teman semuanya dari Indonesia mungkin juga harus pahami sejarah, yang mana bahasa Indonesia ini ya itu berasal dari ataupun diserap dari bahasa Melayu begitu guys ya, dan itu juga menjadi sejarah yang memang kita harus pahami gitu guys ya. Dan jangan sampai istilahnya memperolok-olok bahasa yang ada di Malaysia, yang mana Malaysia ini adalah bahasa persatuannya adalah bahasa Melayu, yang mana ya berbilang kaum, berbilang bangsa yang ada di Malaysia itu ya, ada Cina, ada bangsa India begitu guys ya, dan itu menjadi satu kesatuan yaitu menggunakan bahasa Melayu, yang kita juga harus menghargai daripada bahasa Melayu, dan jangan sampai memperolok-olok daripada bahasa di Malaysia begitu guys ya. Itu disayangkan sekali ya terhadap TikToker ini ya, yang membuat dia ketawa segala macam dan melihat bahasa yang ada di airport Malaysia. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak seharusnya seperti itu gitu guys ya. Kita harus menghargai bahasa dari negara tersebut, negara orang lain begitu guys ya. Seperti itu ya. Bagaimana kita tentu merasa Indonesia, bangsa Indonesia ini kalau memang bahasa Indonesia ini diperlekehkan ataupun dihina ataupun ditertawakan oleh negara lain, pasti kita juga sakit hati begitu guys ya. Sama halnya seperti rakyat Malaysia ini gitu guys ya, tentu akan merasa tersinggung segala macam kalau bahasa ataupun bahasa Melayu ini diolok-olok oleh negara lain begitu guys ya. Oke, kita next ya. Sedang sebab itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Brunei. Ya. Dalam Perlembagaan Brunei, bahasa rasmi bahasa Melayu. Bahasa Singapura, Perlembagaan Republik Singapura, bahasa kebangsaan bahasa Melayu, bahasa Inggris. United Kingdom, bahasa United Kingdom. Tiada. Yang ada bahasa Inggris, dialek Amerika, dialek British, bahasa milik bangsa.
bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu, bahasa Inggeris milik bangsa Inggeris. Okey. Bahasa Indonesia ada perkembangan kata. Ya, saya setuju. Tapi kita harus tahu fonologi, tata bahasa, hafal kosakata. Proses ni mustahil untuk siap dalam masa kurang 1 abad. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia. Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Kemudian ada 1340 suku bangsa. Kenapa bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan? Rakyat Malaysia sendiri bangga dengan usaha Indonesia. Tapi Usman Awang, Raja Ali Haji, wali bahasa saya, Noam Chomsky, linguistik dunia, mereka ni menekankan satu bahasa itu akan dipanggil apabila sudah lama diguna dari satu generasi ke generasi. Jadi ayo tutup sengketa. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Okey. Ada orang kata bahasa Malaysia. Orang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? Apa guys? Melayu ya. Memang negara Ini Malaysia ikut siapa tapi cakap lah. bahasa itu bahasa Melayu begitu guys ya. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Bintan di dalam Indonesia. Dia bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Betul ya guys ya. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap. Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini kan sebenarnya umurnya baru. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget betul, kan. Betul. Cuman waktu itu disatukan. Yong Yava, Yong Celebes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda. Bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih masa kita menggunakan bahasa Belanda, kita mau merdeka kok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakatilah Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada strata. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya, berarti ya pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Pada abad ke-7, khususnya tahun 671, pendeta Cina dinasti Tang, Yixing namanya, singgah di Sriwijaya dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda di India untuk belajar Buddhism. Di Sriwijaya ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya, tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak sebutkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Bahasa Melayu, bahasa tertua juga guys ya. Pada zaman itu Sriwijaya telah pun menjadi hub bagi pengajian agama dan bahasa. Yixing berkunjung lagi ke Sriwijaya dan tinggal di sana dari tahun 689 hingga 694. Ia mendalami pelbagai aspek Buddhism di bawah bimbingan pendeta tempatan yang bernama Sakya Kirti. Dengan sarana kebahasaan dan suasana keilmuan yang wujud di ibu kota Sriwijaya, Yixing menggunakan banyak masanya menterjemah kitab-kitab Buddha
ke bahasa Cina. Semua sekali di Sriwijaya dan di China, beliau berjaya menterjemahkan sekurang-kurangnya 60 buah kitab. Dan sarana yang digunakan bukan sahaja terus Cina ke Sanskrit tetapi juga termasuk sarana bahasa Melayu. Dan kerana kehebatan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha dan bahasa, maka Ising dalam catatan itu juga menyebut bahawa sejak itu dia menyeru semua penuntut Buddha dari China yang nak pergi belajar ke Nalanda University mestilah berhenti di Sriwijaya dan belajar di Sriwijaya dahulu. Ini kehebatan kita sebagai hub pengajian pada masa itu. Nama saya Roma, nama saya Melayu Ibrahim. Nama saya Damlan, nama Rusia saya Melayu. Pengalaman saya di Rusia tahun 2009, masa tu saya nak buat dokumentari, mereka mengkaji tentang Melayu, beradaptasi pelbagai bidang. Memang dia betul-betul kaji, cakap fasih. Ada satu pertanyaan. Kat rumah dia ni, kecil je, dia punya bilik, katil, lepas tu furniture ni semua adalah arak buku, semua kita letak Melayu. Ini tulisan Melayu lama, aksara. Ya, ini surat Islam. Islam. Berguru di padang datar, mendapat terus melangkaki. Bila saya memahami kenapa mereka boleh tertawan dengan Melayu, sebab dia kan mengkaji tentang Melayu tu, dia jumpa kehebatan-kehebatan kita pelbagai bidang kan. Bila dia memahami siapa itu Melayu, dia ada ilmu berkaitan dengan kehebatan Melayu. Itu yang membina kekaguman pegaji-pegaji Melayu ni. Itulah asbab dia kagum sampai tu yang ada yang nak kahwin dengan Melayu. Melayu jelas di dunia. Bila saya memahami mereka, kenapa mereka boleh tertawan dengan Melayu, sebab dia kan mengkaji tentang Melayu tu, dia jumpa kehebatan-kehebatan kita pelbagai bidang kan. Ini tulisan Melayu lama, aksara. Ya, ini surat Islam. Islam. Ya. Berguru di padang datar, mendapat terus melangkaki. Di media sosial, perdebatan mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bukanlah hal baru. Iya, bukan hal baru ya, betul ya. Seorang TikToker asal Indonesia mengunggah video yang dinilai oleh banyak orang sebagai tindakan merendahkan bahasa Melayu. Namun, respons terhadap video tersebut tidak hanya datang dari warganet biasa, tetapi juga dari seorang profesor bahasa dan sejarah dari Malaysia. Profesor ini memberikan penjelasan yang sangat mendalam mengenai asal-usul bahasa Melayu dan bagaimana bahasa ini memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, bahwa bahasa Melayu telah eksis sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum bahasa Indonesia terbentuk. Sebagai bahasa yang digunakan di berbagai wilayah di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perantara sejak zaman dahulu. Bahasa ini digunakan dalam perdagangan, pemerintahan, dan kesusastraan di kawasan Nusantara. Bahkan, naskah-naskah kuno dari berbagai kerajaan di Nusantara banyak yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam dokumen-dokumennya. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bahasa yang kemudian kita kenal sebagai bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu yang telah mengalami proses penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Akarnya dari dengan bahasa kata Melayu. Lain, bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang dengan penyerapan kosakata dari berbagai bahasa daerah dan asing. Namun, sayangnya, banyak orang yang masih menutup mata terhadap fakta ini. Ada sebagian netizen yang enggan mengakui bahwa bahasa yang mereka gunakan sehari-hari sejatinya memiliki akar yang kuat dari bahasa Melayu. Mereka lebih memilih untuk melihat perbedaan daripada memahami sejarah yang sebenarnya menunjukkan hubungan yang erat antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Profesor Malaysia tersebut juga menekankan bahwa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan identitas budaya yang harus dihargai. Guys, memperolok atau merendahkan bahasa lain sama saja dengan merendahkan sejarah dan budaya yang melekat di dalamnya. Sebab, setiap bahasa memiliki nilai, keindahan, dan kekayaan tersendiri yang harus dijaga dan dihormati. Dalam era digital seperti sekarang, di mana konten dapat dengan mudah viral dalam hitungan jam, kita seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Alih-alih membuat konten yang dapat memicu perpecahan atau kesalahpahaman, kita seharusnya menggunakan platform ini untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan pemahaman antar budaya, serta mempererat hubungan antar bangsa, khususnya antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat dekat. Dari kejadian ini, ada satu hal penting yang bisa kita pelajari,
Menghormati bahasa lain adalah bagian dari menghargai sejarah dan budaya bangsa lain. Ya, Kita harus lebih bijak dalam menilai sesuatu, terutama yang berkaitan dengan identitas suatu negara. Tidak ada bahasa yang lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain. Setuju Karena guys. setiap bahasa memiliki keunikan dan sejarahnya sendiri. Sebagai generasi yang hidup di era globalisasi, kita harus membuka wawasan dan memahami bahwa persamaan lebih penting daripada perbedaan. Jika kita bisa memetik pelajaran dari hal ini, maka kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan negara lain, tanpa harus terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu. Jadi, mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai motivasi untuk lebih menghargai bahasa, sejarah, dan budaya yang ada di sekitar kita. Sebab, hanya dengan pemahaman dan penghargaan yang mendalam, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan maju. Wah, banyak sekali pelajaran di video kali ini guys ya. Yang mana kita juga harus menghargai suatu bahasa dari negara lain. Ya, salah satunya adalah negara jiran kita yaitu Malaysia. Jadi ya sangat disayangkan sekali ya bahwa TikToker Indonesia ini yang memperolok-olok begitu guys ya daripada bahasa Melayu ya ataupun bahasa Malaysia begitu guys ya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat semua ya rakyat Indonesia, netizen Indonesia begitu guys ya. Dan jangan sampai istilahnya banyak lagi yang melakukan ataupun mengolok-olok daripada bahasa Malaysia. Tentu kita pun sebagai rakyat Indonesia kalau memang bahasa kita ini diolok-olok oleh negara lain, pasti kita juga sakit hati begitu guys ya. Sama juga halnya dengan negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia begitu guys. Jadi jadikan ini menjadikan jangan fokus kepada perbedaan ya, tetapi jadikanlah perbedaan itu menjadi sebagai ilmu pengetahuan begitu guys ya, dan sejarah yang memang kita harus hargai begitu guys ya, bukan menjadi suatu yang kita olok-olok begitu, tapi suatu yang kita harus hargai. Dan juga sama juga kita kalau menghargai bahasa orang lain ataupun bahasa negara lain, sama juga artinya kita menghargai daripada bahasa kita sendiri ataupun kebudayaan kita sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga antara Indonesia dan Malaysia selalu damai, selalu rukun ya. Jadi kalau ini suatu pengetahuan yang memang kita harus menghargai daripada bahasa masing-masing tersebut, yaitu bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu, dan juga menjadi sejarah yang mana bahasa Indonesia ini, dan kita juga harus akui ya sebagai rakyat Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah akar katanya ataupun akarnya yaitu dari bahasa Melayu begitu guys ya. Dan itu menjadi sepakat kita semua, yang sampai ini menjadi kesalahpahaman dan bentrok antara Indonesia dan Malaysia. Dan semoga Indonesia dan Malaysia selalu sama-sama maju, amin ya rabbal alamin. Itu dulu video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf ya guys ya, dan bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.